Terima kasih Anda masih digelar perkara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, dalam sidang perkara perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa. Keenam terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana perintangan penyidikan. Lantas bagaimana akhir jalan cerita para terdakwa jelang vonis nanti? Berikut ulasannya untuk Anda. Yang mana secara umum diketahui bahwa seorang Brigadir Ricky Rijal Wibowo notabene merupakan bawahan yang jauh pangkatnya di bawah Verdi Sambo yang merupakan pejabat utama Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi Bintang 2 berani menolak perintah permintaan yang disampaikan langsung oleh Verdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, apalagi terdakwa Agus Nurpatria yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Terdakwa perintangan penyidikan diliputi rasa kecewa lantaran jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh isi nota pembelaan yang disampaikan tiap terdakwa. Menurut jaksa, dalih tak bisa tolak perintah atasan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melaksanakan perintah atasan yang melanggar norma. Mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin jadi terdakwa pertama yang menjalani agenda sidang replik Senin lalu. Dalam uraian jaksa, tindakan Arif yang merusak laptop berisi rekaman CCTV telah memenuhi unsur pidana meski tindakan tersebut dilakukan atas perintah atasannya. Menurut jaksa, Arif tetap melaksanakan perintah Sambo meskipun perintah tersebut salah. Di mana isi petikan putusan sidang komisi tersebut menyatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin pada saat Wakadan B Biro Paminal di Propam Polri tidak menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawab secara profesional dan prosedural sebagai bawahan tidak menolak perintah atasan yang bertentangan norma hukum, telah melakukan pemufakatan KEP atau tindak pidana. Setelah Arif, jaksa kemudian menanggapi nota pembelaan Agus Nurpatria yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Dalam replik, JPU membandingkan Agus dengan Ricky Rizal yang berani menolak perintah mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. JPU mengaku heran karena Agus yang dulunya berpangkat kombes dan tidak berhadapan langsung dengan Sambo, malah tidak berani menolak perintah mantan Kadif Propam Polri tersebut. Sebagaimana sudah menjadi fakta hukum persidangan tersebut, telah diketahui publik atau telah terpublikasi yang mana secara umum diketahui bahwa seorang Brigadir Ricky Rijal Wibowo notabene merupakan bawahan yang jauh pangkatnya di bawah Verdi Sambo yang merupakan pejabat utama Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi Bintang 2 berani menolak perintah permintaan yang disampaikan langsung oleh Verdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, apalagi terdakwa Agus Nurpatria yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Selanjutnya, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri, Hendra Kurniawan, jadi terdakwa terakhir yang jalani sidang replik di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam uraiannya, jaksa menyebut nota pembelaan Hendra Kurniawan hanya memuat kisah perjalanan hidup dan karirnya di kepolisian tanpa argumentasi hukum yang baru. Atas pembelaan tersebut, JPU menolak untuk menanggapi pledoi Hendra. Pada pokoknya terdakwa dalam pembelaannya sebanyak 4 lembar tersebut hanya memuat tentang kisah perjalanan hidup dan karir terdakwa di kepolisian yang hampir selama lebih kurang 27 tahun, mulai dari Akpol pada tahun 1995 hingga menjadi Karopaminal. Juga dalam pembelaan terdakwa pada pokoknya juga menyampaikan terkait atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara Akpol adalah menjalankan kewenangan sesuai SOP yang diatur oleh institusi. Atas pembelaan pribadi terdakwa terkait kisah hidup dan karirnya tersebut, kami penuntut umum tidak akan menanggapinya karena apa yang disampaikan oleh terdakwa bukan terkait alat bukti maupun elemen unsur pasal yang kami dakwakan. Di ruangan terpisah, jaksa juga menanggapi nota pembelaan milik terdakwa Baikuni Wibowo yang diminta Cuk untuk menghapus video CCTV dan menyalin video tersebut ke dalam harddisk miliknya. Menurut jaksa, Baikuni seharusnya bisa belajar dari sang ayah yang juga seorang anggota Polri bahwa tak semua perintah atasan harus dilaksanakan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa sosok ayahanda dari terdakwa
adalah sosok anggota Polri yang baik dan tentunya berpengalaman akan asam garam di tubuh institusi Polri, sehingga sudah pasti pernah memberikan nasihat kepada terdakwa selaku anaknya bahwa tidak semua perintah atasan atau komandan dapat kita laksanakan karena ada jenis perintah yang melanggar hukum, nilai moral masyarakat, dan apalagi agama yang wajib ditolak atau dibantah. Selanjutnya, Irfan Widianto yang berdalih punya itikat baik saat mengganti DVR CCTV milik warga Kompleks Polri Duren 3 juga dinilai mengaburkan fakta dan tidak beritikat baik karena tidak meminta izin pada ketua RT saat mengganti DVR CCTV. Menurut jaksa, Irfan yang meraih penghargaan Adi Makayasa seharusnya bisa membedakan mana perintah atasan yang layak untuk dipatuhi. Seorang prajurit Bayangkara, terdakwa lebih bisa membedakan mana tugas yang bisa dibenarkan dan mana tugas yang tidak dibenarkan. Di samping itu, terdakwa seharusnya juga bisa membedakan mana tugas yang menjadi kewenangan terdakwa dan mana yang bukan sebagai kewenangan terdakwa. Terdakwa juga harusnya bisa membedakan mana tugas yang menjadi kewenangan Paminal dan mana tugas yang menjadi kewenangan dari penyidik. Apalagi sebagai seorang anggota Polri yang memiliki prestasi terbaik dengan predikat Adi Makayasa, seharusnya terdakwa juga bisa memberi sikap teladan dan contoh yang baik kepada anggota Polri yang lainnya, termasuk kepada atasan maupun kepada juniornya dengan bersikap menolak melakukan perbuatan yang bukan menjadi kewenangannya dan bisa menimbulkan akibat dampak hukum. Cuk Putranto yang merupakan mantan asisten pribadi ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo juga menjalani sidang replik Senin lalu. Dalam tanggapannya, JPU menilai tindakan penyitaan barang bukti, yakni DVR CCTV yang diambil Cuk di Komplek Polri Duren 3, harus disertai dengan surat perintah penyitaan dan izin pemilik setempat. Menurut jaksa, penyitaan barang bukti juga harus mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat terkait barang bukti berupa benda bergerak yang harus segera disita agar tidak rusak atau hilang. Tanggapan penuntut umum bahwa tindakan penyitaan terhadap barang bukti yang ada sangkut pautnya dengan terjadinya peristiwa pidana haruslah dilakukan dengan surat perintah penyitaan dan izin negeri setempat akan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal barang bukti berupa benda bergerak yang harus segera disita agar tidak rusak atau hilang. Selangkah lebih dekat menuju sidang putusan, ahli hukum pidana Heri Firmansyah menilai hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perintah Sambo berdampak bagi anak buahnya dan sejauh mana perintah tersebut merugikan kepentingan hukum masyarakat. Heri yakin perkara ini berpotensi jadi preseden atau contoh bahwa perintah atasan dapat dijadikan suatu pembenaran bagi perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Karena bahwa dalam KUHP itu membaca dalam konstruksi pasal 51 KUHP tidak hanya perintah atasan yang sah, tapi juga ada perintah atasan yang tidak sah yang tentunya ini dikatakan bertentangan dengan hukum. Tinggal bagaimana melihat fakta-fakta persidangan, apakah perbuatan dari masing-masing pihak itu memenuhi unsur kesalahan dalam membaca perintah atasan. Ya, kita berharap hakim akan menilai secara bijak, secara arif, agar yang memang dihukum adalah orang yang memang secara hukum patut bertanggung jawab karena memiliki unsur kesalahan. Merujuk pada peraturan Kapolri, seorang bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Bahkan dalam repliknya, jaksa penuntut umum membandingkan Agus Nurpatria dan Ricky Rizal yang berpangkat bribka tetapi lebih berani menolak perintah Sambo. Yang jadi pertanyaan, akankah hakim sepakat dengan tuntutan dan replik jaksa penuntut umum? Renata Panggalo, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta.